Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Jadi hari ini cukup berbeda, kita akan ngebahas tentang konspirasi gitu. Mungkin ini sangat-sangat konspirasi dan ini konspirasi ciptaan anak bangsa di hari kemerdekaan kita. Prestasi ini. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang Jessica Method gitu, atau ini metode ya. Metode Jessica gitu. Dan gua kaget ketika ini benar-benar pure dari Indo. Iya gak sih? Benar-benar. Karena di luar negeri tuh gak ada gitu. Sama. Dan paling deket tadi gue nyari di Reddit Malaysia, orang Malaysia ya, masih, tapi dari sama Indo tapi juga. Iya. Namanya sama. Enggak, Jessica dia juga. ngebahas doang, tapi tetap dari Indonesia. Paling orang luar maksudnya ngebahas Jessica oke. Method ini, orang Malaysia. Karena gara ngerti bahasanya dah. Berarti udah nyampe Malaysia nih si Jessica Method ini. Nah, Jessica Method ini adalah di mana atau cara kita memunculkan teman imajinasi kita gitu. Jadi setiap orang itu kan mungkin ya, katanya sih setiap orang tuh pasti pernah punya teman imajinasi. Nah, gue mau nanya nih, untuk dari lu berdua sendiri ini pernah nggak punya teman imajinasi? Dari masih kecil gitu. Gue nggak inget sih, tapi gue kayak nggak ada dah. Kalau ini namanya imajinasi gak sih? Kalau yang kayak gue mainan nih, terus itu teman. Itu imajinasi sih, Ya, tapi imajinasi gua mungkin. bukan teman. Imajinasi ini kan kayak main robot-robotan lu tabrakin gitu Iya kan. iya, tapi gue ngomong sendiri kayak wah gitu. Cuma Kalau imajinasi. teman ya kayaknya. imajinasi Kita ngobrol sama temennya kan. sama seorang yang gak ada, terus lu kasih nama biasanya. Kalau boneka gue kasih nama, namanya Bukan. Sunny. Boneka Kan ada tapi ada wujudnya. fisiknya, Bim. Oh anjing, berarti nggak pernah gue. Pernah nggak Iya ya? kan? Gue juga Malah enggak sih. kalau teman imajinasi kayaknya lebih ke ini kali, kayak nggak ada siapa-siapa terus lu ngobrol Iya. gitu, terus manggil namanya, terus tiba-tiba kayak udah mulai serem. mungkin namanya misalnya si Jessica, terus lu kayak si Jessicanya udah pergi gitu-gitu kayaknya dah, sampai kayak gitu ya. Oke. Nah ya, kita akan bahas ini nih. Gimana caranya munculin teman imajinasi gitu. Mungkin kalian yang kesepian bisa mencoba ini sih. Susah jomblo. Oke. Pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, apa kabar nih pendengar open minded gitu. Dan sebelum masuk, kita mau bilang lagi, jangan lupa subscribe YouTube-nya Opini Tengah Malam ya. Subret bro. Kalau Subret. subscribe gak ngerti gue Oh, iya. daripada subret. Subscribe YouTube Opini Tengah Malam. Karena sedikit lagi gitu kita bisa monetize. Ada kuning-kuning. Ada kuning-kuningnya. Emang kalau kuning justru malah nggak bisa ya. Oh iya. Dolar kuning, dolar hijau yang bisa baru. Ya pokoknya itulah gitu. Jangan lupa follow sosmednya. Dan gue mau bilang makasih banget buat mungkin salah satu pendengar open minded ya, yang udah buka karya karsa dan memberi dukungannya sama Opini Tengah Malam. Gila, gue kaget mantep banget loh. sih. Nominalnya sungguh fantastis loh. Demi Kita apapun, kaget. gue kaget banget. Karena apa ya, kita naruh di situ, kita juga jarang mention gitu kan. Dan ternyata ada gitu. Dan gue makasih banget untuk siapapun itu, karena dia di ini ya, namanya dia nggak mau nunjukin namanya. Dan dia bilang makasih banget udah nemenin selama pandemi gitu. Wah gila. Jujur Bimo ngetik terharu katanya. Iya, gue ngetik terharu, Pak. Gak Sayang bohong banget gue. ada namanya ya. Iya. Pengen bilang, maksudnya pengen secara personal gitu. Sumpah siapapun itu say thanks banget. Dan Mr. Ius ya. Mr. Ius. Ternyata gue gimana? Iya dah. Gimik aja. Biar banyak yang ini. Biar mancing ya. Dasar. Nah, tapi kalian juga bisa coba buka karya karsa gitu. Ya buka aja. Iya nih, jadi Buka siapa aja tahu dulu. ada yang kepengen nih ikutan. Nah, sebelum masuk gue juga pengen ngasih tahu lagi, kalau kalian punya ide konten atau segmen Bakekok, bacain keseruan komentar ya. Kayak waktu itu kan kita ngebahas tentang pengalaman nonton film horor kalian tuh kayak gimana sih gitu. Terus kayak pengalaman apapun gitu. Nanti kita akan bacain komentar-komentar dari kalian gitu. Atau mungkin waktu itu ada yang minta segmen tuh Bim, tapi kan kita segmen dari pembaca tuh. Boleh dah tuh pada nulis. Iya ya, itu skenario kalau kalian ingat zombie. Oh iya, Apokalips. skenario kok segmen sih. Sorry ini udah malam nih, jam berapa nih? Kalau itu
skenario yang ingat kalau zombie apokalips itu kan gue buat skenarionya gitu. Dan kalau kalian punya ide, kalian bisa tulis, kirim ke emailnya opinitengahmalam@gmail.com. Yang menarik akan kita bacain, atau mungkin kita bisa Discordan bareng gitu loh. Gampang lah kalau masalah itu. Dan langsung aja kita masuk ya. Di Jessica Method atau metode Jessica, mungkin sebutnya langsung gue sebut metode Jessica aja ya. Nah, si Jessica metode ini menurut gue mungkin ada film yang relate sih, kalau kalian tahu gitu loh. Filmnya itu kalau nggak salah tahun 96, 98 ya? 97. Nyari jalan tengahnya Ya 90-an pokoknya, gue lupa 9 berapa. Itu sutradaranya David Fincher dan judulnya Fight Club. Tuh, ini cukup terkenal banget judulnya. Lu nonton Mas Fet? Belum, gue gak boleh nonton kekerasan. Salah bacot, namanya juga. Fight Club. Belum nonton kekerasan, nonton Attack on Titan aja. Gue menyimak aja di sini guys. Jadi Fight Club itu yang meranin itu ada Brad Pitt sama Edward Norton kalau nggak salah. Dan ceritanya, ya spoiler dong kalau itu ya. Ya, ceritanya ini dikit-dikit. aja. Apa? Mereka kayak bikin Fight Club. Oh iya. Tidak menjelaskan anjing. Malah membuat bingung anjing. Gue udah pikir tadi gimana Bener jelasinnya. ya gue. Ya pokoknya dua temen itu mereka ketemu secara nggak sengaja gitu. Yang satu gue lupa sih kondisi si yang Edward Nortonnya. Pokoknya Kayak dia agak stres gitu deh. Nggak tahu tapi gue lupa gara-gara apa. Nah akhirnya mereka kayak meluapkan kejenuhannya mereka tuh bikin Fight Club itu berantem sadis gitu. Iya, jadi satu lawan satu gitu di basement. Meluapkan emosinya gitu lah pokoknya. Nah itu. Tapi gak dapat menang apa-apa tuh. Kalau menang gak dapat apa. Cuma Pokoknya buat ngeluapin emosi mereka aja yang datang ke situ jadi. Nah itu bagus banget filmnya menurut gua. Ada twistnya juga dan relate nih sama metode Jessica ini. Dan apa wajib nih? banget. Apa? Fight Club. Iya apa Ya lu jangan tegas spoiler ya, dong. gue jadi penasaran. Pokoknya kan menarik banget. Sebut dah. Pokoknya kalau Fight Club tuh mengangkat penyakit skizofrenia kan. Iya. Oh. Itu Jessica Method. Nyerempet dikit lah yang skizo. Oh gitu. Oke. Itu dari segi medisnya ya gitu. Dan langsung kita masuk aja pembahasan tentang Jessica Method. Gitu. Nah, metode Jessica ini adalah teknik memunculkan teman imajinasi secara sadar dan dapat disentuh gitu. Anjay, ini yang uniknya. Disentuh anjing. Ya, jadi lu bisa ciptain teman imajinasi dan lu bisa menyentuhnya sendiri gitu. Wibu langsung gitu ya. Iya anjir. Langsung belajar anjing rame-rame. Wibu langsung menghidupkan waifu aja. Langsung belajar rame-rame anjing. Karena menarik nih, bisa disentuh, ini yang menariknya nih. Dan bisa diajak berinteraksi dan melakukan apa yang kita suruh. Jessica merupakan nama teman imajinasi si penemu pertamanya. Gitu. Penemu pertamanya siapa sih? Mau ketawa. Saipul ya? Tapi gue baca apa? Maksudnya dia gak pernah mengaplikasikan metode itu ke diri sendiri. Waduh. Tapi yang gue baca juga ada yang bilang dia gak penemu, tapi dia tuh kayak ada objek. Kayak misalnya gue nemuin nih, tapi bukan gue yang nyoba. Iya. Lu misalnya Fer. Iya. Kayak Berarti gitu. objeknya yang namanya Jessica kan? Iya. Namanya si Jessica ini. Nah lanjut lagi nih ya. Banyak yang beranggapan ini adalah alam bawah sadar kita yang berusaha menjadikan itu kenyataan. Sebenarnya ini make sense sih. Oh by the way, ini saran tema dari Servus ya. Oh iya. Servus yang di Flat Earth ada itu dia yang tema. Ada tuh. Jadi kalau ini dianggap bodoh. Waduh. Canda. Thank you banget, menarik banget karena gua akuin ini menarik banget. Ini tuh bisa, si metode Jessica ini bisa menyembuhkan rasa sakit katanya. Rasa sakit kita katanya. Apa anjir? Dokter bisa, dokter. Sakit bukan fisik ya? Fisik. Hah? Fisik bisa. Sakit fisik koreng gitu kayak koreng sih maksudnya. Koreng ya kan luka. Koreng kan dibetulinnya waktu. Ya, koreng tapi pinggirannya dilus-lus doang ya. Maksudnya luka berdarah gitu bisa. Katanya sih bisa, luka. Bener-bener luka fisik. Katanya bisa. Luka fisik juga. Terus melakukan dialog, bisa menyentuh dan merasakan dari semua indera kita katanya. Nah, tapi itu ada penjelasannya, Fer. Itu ada penjelasannya. Ini dari segi medis ya.
Contohnya itu gangguan psikologi di mana pengidap secara sadar merasa dapat berinteraksi dengan teman imajinernya, atau yang kita sebut Skizofrenia. Ya, skizofrenia. Orang yang mengidap skizo ini akan menafsirkan realitas dengan abnormal dengan ciri halusinasi, berhayal, juga gangguan pelaku dan pemikirnya. Nah, kenapa gue bilang ini bisa menyembuhkan rasa sakit? Karena itu semua ada di otaknya dia. Misalnya lu ditonjok nih, ya kan? Kalau misalnya lu nggak pengen itu merasakan sakit atau lu merasa jiwa lu kena, lu nggak akan itu ngerasa sakit. Lu ketawa. Ada kan orang yang kayak gitu kan? Kayak gitu. Apa? Ketawa lu? Lucu aja. Jadi gimana kalau selama ini sih objek penelitiannya ternyata sakit skizo? Aduh, Bang Ipul. Bisa jadi. Nah, tapi ada gue kasih tahu mungkin step by stepnya ya untuk lu melakukan itu. Cuma itu dari segi medis. Dan menurut lu gimana dari segi medis ini? Udah cukup masuk akal belum? Iya lah. Gue pertama kali baca gue langsung ini dia penyebabnya. Segitu. Lebet. Iya masuk akal sih memang. Cuma kalau gue lebih bukan ke medis sih kayak otak ya? halu gitu. Kayak karena dia yakin jadi halu. Cuma gini, gue mungkin ngambil dari ini, gue bukannya berarti gue percaya, tapi ngambil dari segi konspirasinya. Dia itu bisa menemukan tahap atau level paling terakhir di alam bawah sadar kita katanya. Jadi ketika menyentuh level itu, kita tuh bisa ngebentuk sosok itu. Dan katanya lagi, ini menurut gue udah konspirasi banget sih. Gue melakukan Jessica method ini nih. Gue punya teman imajiner gue. Lu juga bisa. Dan lu yang bisa melakukan. Anjir, gue mikir gitu, Riz. Aduh anjir, ntar ayam. Maksud gue keren nih, gue kayak apa ya, kayak anim gitu. Iya kan, ngadu apa ibaratnya kayak bayangan gitu ya. Anjir. Tapi si Fedriana bisa ngelihat katanya. Lu bisa ngelihat si gue bisa lihat punya lu. Lu bisa ngeliat punya gua sesuai bentuk yang ada di kepala gua. Gitu. Karena lu udah menyentuh alam bawah sadar itu. Jadi kayak mungkin ilmu terpendam kita katanya. Mantap. By the way nih, kita ngomong bukannya asal jeplos-jeplos ya, karena itu ada penelitian yang ada bukunya. Gitu. Lu DM opini tengah malam, gua kasih linknya deh. Ada soalnya YouTube-nya juga ada. Kan? YouTube-nya ada. Cara-caranya resmi tuh. dari dia tuh. Iya, resmi dari dia. Dia ngomong karena ada fotonya lagi begini ya kan? Bener gak sih? Iya. Kan? Sorry ya, ngomong bener nih. Lagi apa itu namanya? Kok kayak gini? Bersilat, bersilat tangan ya? Jadi silat aja. Bersilat tangan. Iya gitu. Tapi si metode Jessica ini udah mencapai tahap 2.0. Anjir. Udah dikembangin lagi. 2.0. Jadi katanya lu bisa melakukan metode Jessica dengan sendiri sambil nonton YouTube-nya gitu misalnya. Oke. Dan kalau yang kenapa ketawa sih? Anjing, lu menghina Pak Saipul? Kagak, gue gak tahu, gue ketawa ya. Kalau 1.0 itu lo harus datang ke tempatnya mungkin gitu. Ini yang gue tangkap ya. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Ada yang bilang ini gak ada hubungannya sama penyakit skizofrenia. Melansir dari Quora.com, metode Jessica ini terjadi karena Anda ingin menciptakan asisten atau teman secara sengaja dalam keadaan sadar. Nah, ini harus diingat lagi ya. Teman imajinasi lu bukan yang Fedian bilang dia halu. Tapi ini secara sadar lu melakukan itu. Secara sadar tanpa dibawa pengaruh obat atau alkohol. Kayak gitu nih katanya di Quora ya. Situsnya tapi juga ini ya. Lesetin apa beneran sih? Bener Sedangkan skizo ini merupakan gangguan mental yang dialami seseorang akibat faktor genetik atau lingkungan katanya. Ini gue nggak tahu tapi ini gue baca aja ya. Jika ada salah satu anggota keluarga Anda memiliki skizo, kemungkinan lu bisa kena skizo juga gitu. Ada kemungkinannya ya. Kayak gitu. Dan kondisi yang disebut metode Jessica ini pertama kali dikenalkan oleh seorang hipnoterapis gitu. Jadi dia mungkin ahli hipnotis gitu loh, hipnoterapis gitu. Dan senyum-senyum anjir guys. Ngeliat gue sampai senyum-senyum anjir. Gila dah. Metode Jessica yang nyiptainnya nih. Nah, bernama
asal Indonesia ya, by the way dia asal Indonesia, bernama Saiful Anam gitu. Tidak hanya itu, dirinya juga merupakan seorang guru hipnotis atau mentor pengembangan diri. Senyum. Gue udah kan ya. Kagak lupa aja. Males gue kayak gini. Jadi mentor pengembangan diri tujuannya tuh untuk ini yang gue tangkap sih ya, menghilangkan fobia misalnya kayak gitu. Terus misalnya lu ada trauma, ada apa-apa tuh bisa di sini gitu. Dan ini akan gue sangkut pautin si metode Jessica ini dalam tanda kutip positif ya nanti. Nah, diberi nama metode Jessica ini karena kali pertama si Saiful Anam ini dia melakukan uji coba dengan sukarelawan gitu. Jadi ada si objeknya ada subjeknya si sukarelawan ini, dan sukarelawan ini berhasil memunculkan teman imajinasi dan dia menamakannya Jessica. Tahu kenapa dinamakan Jessica? Karena si sukarelawannya ini dia itu ngefans sama Jessica Alba. Gitu. Jadi gue yakin bayakan Dide ya. Si Jessica Alba gitu. Tanggapan? Gue sebenarnya percaya sih kalau misalnya emang dari proses hipnotis gitu ya, terus bisa memunculkan suatu benar-benar proses hipnotis serius. Memunculkan suatu sosok yang untuk membantu kita ke arah yang positif. Gue percaya mungkin bisa. Cuma gue yang bikin gue bertanya-tanya dan nggak percaya tuh ketika orang lain bisa ngelihat sosok si makhluk yang dimunculkan itu. Enggak, by the way itu bukan dari si ininya ya, bukan dari si Saiful Anam ya, tapi gue baca ada teori orang. Nah gitu. iya, apa lebih digoreng-goreng gitu ya? Soalnya malah ada yang ini anjir. Katanya nanti kalau misalkan dia belajar nih, nanti ilmunya ke kita nambah. Iya. Mantep ya. Misalkan lu belajar matematika, itu apa? Si Jessica metodenya belajar matematika. Terus ntar udah kita nggak usah belajar, kita diem aja. Ntar ilmunya ke kita gitu masuk. Karena sebenarnya lu yang belajar alam sadar kan. Kayak Fight Club. Sumpah kayak gitu kurang lebih ya, ini yang gue tangkap tuh. Iya. Cuma kalau alam bawah sadar kan udah di alam bawah sadar, nggak bisa dipakai kan. Iya sih. Tapi nggak nanti bisa ke kesadaran kita. Nah itu dia. Mungkin buat yang nggak percaya nih, mungkin kalian bisa nyoba atau Faris nih, karena udah 2.0 nih ya. Jadi lu bisa nyoba sendiri. Gitu loh. Iya, okay. Boleh sih gue coba. Yoi Gan. Jessica Mila Gan. Iya, gue Jessica siapa dong? Bisa gue suruh kerja. Lu mau Jessica siapa? Nggak tahu. Jangan. Bisa gue suruh kerja, suruh bikin konten, suruh rekaman. Yoi Gan. Bisa banyak emang. Kan bisa disuruh-suruh. Oh, ada kayak The Sims ya. Iya, makanya. Tapi ini nih, menurut gue pribadi ya, si metode Jessica ini punya tujuan baik dalam arti misalnya untuk orang yang kesepian nih. Orang yang kesepian itu menggunakan si Jessica ini untuk cerita tentang masalahnya dia, berinteraksi dengan orang lain gitu loh, untuk meluapkan emosinya. Ini yang gue tangkap sih ya. Ini yang gue tangkap. Dan misalnya kalau yang tadi gue bilang lu luka, lu minta dia nyembuhin. Sebenarnya bukan lu minta dia, tapi sebenarnya dari otak lu sendiri mencoba menghilangkan rasa sakit itu gitu loh. Tapi melalui si Jessica ini. Kayak gitu. Ini yang di tanggapan gue. Dan bentuknya itu lu bisa kayak apa, mau monster, mau apa. Nah, itu bisa dinosaurus lah atau apa. Komunikasi gimana kalau dinosaurus ya? Iya, tapi dia ngomongnya gimana ya? Misalkan kita curhat ya, apa dia diem apa biasa, lu aja bisa nyentuh? Ngomong biasa. Berarti dia merespon curhatan kita pakai pemikiran si Jessica itu. Pemikiran kita sendiri. Pemikiran kita sendiri berarti Jessica. Itu kalau dari segi medis pikiran kita sendiri, Haris. Tapi kitanya merasa itu pikiran dia. Karena gue masih menangkap semua itu tadi, maksudnya gue masih berpikiran kalau itu bisa tanpa lu mengidap penyakit skizofrenia gitu. Kayak ini gak sih, bentar deh, series Mr. Robot. Iya. Bener gak sih? Sama, gitu kan? Aduh, gue belum nonton season 1 doang. Ya pokoknya. Tapi kan dia kan ada itu kan, orang kayak gitu gak? Kayak gitu. Cuma kan dihipnotis gitu ya. Jadi lu bisa memunculkan sosok itu yang kayak tadi sih, yang gue masih nggak bisa percaya kalau yang orang lain sampai bisa lihat gitu. Nah, itu tadi ya. Untuk bentuknya sendiri kita bisa sesuai dengan pikiran kita gitu loh. Mau monster, mau apa, tapi nggak mungkin monster juga sih. Nah, kalau di bukunya itu kalau nggak salah udah sampai yang ada cerita horornya juga. Karena ini sebenarnya bisa disangkut pautin dengan hal-hal gaib ya. Kalau menurut gue pribadi, jujur gue pengen banget nyoba.
pertama kali gue baca gue merinding mampus, tapi pas gue baca dari segi medisnya langsung masuk akal. Gue ngerasa iya juga sih, segi medisnya masuk akal juga. Tapi kalau dari segi konspirasinya ini yang bahaya, mungkin karena menurut gue kita tinggal di Indonesia ya. Karena step by stepnya itu lu harus relax, langsung step by step kali ya. Caranya nih ya, lu harus relax nih yang pertama. Lu relax, coba relax, relax. Terus lu membayangkan di depan lu persis itu misalnya si Jessica Alba. Lu membayangkan Jessica Alba dan lu harus ngomong gitu loh, ngomong kayak misalnya hai gitu loh. Tapi lu mengucap. Nah, ini kan sebenarnya mungkin pamali atau enggak sih lu ngomong sama hal yang sebenarnya enggak ada gitu loh. Dan lu akan mencoba ada. Kalau misalnya di gaib-gaib gitu kan bisa sosok lain gitu loh, Fet. Nah, iya, dan lu harus sendiri gitu kan. Lu enggak boleh ada gangguan di kamar tuh sendiri kayak gitu. Ini sebenarnya yang buat gua mikir rada zona abu-abu, dalam arti ya bener tiba-tiba muncul tapi bukan alam bawah sadar kita kan, malah dari makhluk lain gitu. Apalagi kan diperkuat statement ini ya, setan bisa tahu isi hati kita ya. Anjay. Kalau setannya bersosok Jessica Alba, Anjir tetep aja kok. tapi kan kita nggak tahu. Iya sih. Nah, kalau Serem anjir. Tiba-tiba berubah ya, suatu saat berubah. Iya. Lagi kelupaan sosok Jessica Alba ya. mikirnya Pakai yang lain sosok ya. asli. Anjing. Iya, kalau setannya nggak tahu sosok yang kita mau gimana ya? Setannya juga nggak tahu sosok Jessica Alba gimana. Tapi ada yang pakai sosok nggak tahu juga ya, sosok anim ada. Iya, gue baca. Cuma setannya belajar Tapi kan dulu. setannya kan ini, kalau dia nonton anime ikut. Oh iya. Oh, anjir, jadi setan rumah. males dah. Sebelah sini ya. Dan step ketiganya itu nggak boleh ada gangguan, dan lu step terakhirnya tuh lu bener-bener mencoba komunikasi terus menerus gitu loh, sampai akhirnya lu bisa nyentuh dia. Kayak misalnya awal nih depan gue nih, sorry, Jessica apa kabar gitu, dan gue mencoba di otak gue relax dan dia ada gitu, sampai pas gue pegang lama-lama akhirnya gue bener-bener bisa ngerasain kayak gitu. Dan ini dari YouTube orang, tapi kalau dari si Pak Saipulnya ini ini lucu sih pas step by stepnya Bang Ipul lah gitu ya. Dia ada step by stepnya di YouTube, kalian bisa lihat di Kaskus juga ada videonya. Itu dia ada sukarelawannya gitu loh. 2.0 dan ini katanya Jessica yang terakhir gitu. Cara memunculkannya dia sih dengan hipnotis, kayak relax gitu. Jadi nah ini gue nggak tahu sih sebenarnya yang dia lakukan itu hipnotis atau Jessica Method. Iya gitu. Ya itu Jessica Method namanya. Cuma gue dibuatnya karena ada hipnotisnya. Kalau yang tadi kan nih cara yang gue baca nih dari YouTube orang kan cuma dengan relax dan lain-lain tanpa hipnotis, kayak ibaratnya kita ya udah relax sendiri gitu. Iya. Kalau dia sukarelawannya dihipnotis gitu. Apakah kita bisa menghipnotis diri kita sendiri gitu loh? Bisa lah. Tapi dengan ya jatuhnya Kayaknya maksudnya menurut gue hipnotis nggak harus ada orang yang jago gitu sih. Kayak dari video lu bisa. Hipnotis tuh apa sih pengertian, gue juga nggak tahu Iya, sih. gue juga nggak terlalu Maksudnya kan mendalami. siapa hipnotis. tahu pengertiannya tuh memberi sugesti ke diri lu sendiri gitu, siapa tahu bisa dihitung sebagai hipnotis. iya sih mungkin ya, gue gak tahu karena gue tau hipnotis cuma dari Romi Rafael. Oh iya anjir. Selain itu gue gak Acara tahu sulap ya? lagi. Oh enggak sama Uya Kuya ya. Ada yang di interview mau ketawa anjir dulu gue nonton langsung gue ganti channelnya. Udah Merasa tertipu iya. anjing Kuya. goblok. Ya kayak gitu sih kalau untuk si metode Jessica itu sendiri. Dan untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca aja. Mungkin gue minta tanggapan lu berdua untuk metode Jessica ini kayak gimana gitu. Jadi Faris? Gue percaya sih kalau itu kayak melalui hipnotis itu kayak lu ditanam sugesti gitu loh. Kalau lu bisa menciptakan orang yang bisa ngebantu hidup lu, tapi sebenarnya itu semua di otak lu aja. Berarti kalau masih dia kayak sadar gitu, halu gitu ya. Kayak dia cuma percaya dia doang gitu. Maksudnya? Dia percaya dia bisa ngeliat gitu kan. Kayak halu gitu loh, sugesti terus-terusan gitu. Iya, mungkin selama itu memberikan dia hal yang positif, kayak nggak apa-apa. Untuk membantu dia misalnya menjauhi rokok, kayak yang ada ceritanya kan? Iya ada. Coba lu ceritain, Bet. Ya jadi dia kayak Ini apa nih metode? Si Saipul nih, Si Saipul kenapa, temennya gimana? ini. Jadi pertama temennya- kali dia itu. Jadi temennya ini mabok-mabokan. Kalau nggak salah di ini sih namanya Dian gitu. Yang gue baca. Terus si Dian ini ibunya minta tolong nih ke si Saipul, suruh Diannya biar berhenti mabok-mabokan. Terus abis itu si Saipul mau bantu nih. Dia bilang kalau ke si Dian
di belakangnya Dian itu diikutin ada sesosok jin. Oh, tahu gue. Apa sih? Pokoknya Berbadan deskripsi besar, ya berbadan hijau. besar hijau. Buto kan sih? Iya, Buto kan? telanjang dada. Kolornya warna-warni ya? Iya. Apa bukan sih? Iya, kalau Kolornya warna-warni tuh. Terus iya dia bilang kalau lu mau berhenti dari mabok-mabokan, nih lu bayangin nih dia ada di misalkan di sudut kamar lu. Terus lu bilang lu ajak ngomong deh pokoknya biar dia nggak usah ngikutin lu lagi. Terus akhirnya si Dian ini ngelakuin, terus dia bilang untuk nakut-nakutin dia dari mimpi. Terus akhirnya kejadian, katanya dalam mimpi tuh dia ditakut-takutin gitu. Tapi kalau gue tadi sih gue nonton YouTube sih. Jadi diceritainnya si Saiful ini bilang kalau si sosok ijo itu yang mempengaruhi lu untuk melakukan hal-hal buruk. Jadi selama ini yang lu mabok-mabokan tuh gara-gara si ijo ini. Iya. Jadi Saiful tuh bilang kalau lu nggak boleh kalah sama dia. Oh. Jadi kalau di pikiran lu ada, gue mau mabok nih, berarti ini si ijo ini, gue harus ngalahin dia gitu katanya. Tapi anehnya pas besokannya kalau nggak salah, si Dian ini disuruh merem dulu, katanya lu bisa ngeliat sosok ini, terus coba lu melek, katanya beneran ada di depannya gitu. Oh. Terus besokannya kan mereka kayak ngekos gitu kalau nggak salah dah. Jadi di satu rumah itu ada banyak orang kan. Temennya katanya teriak tiba-tiba, terus katanya bilang dia dimimpiin sama sosok ijo gede telanjang gitu bercelana warna-warni katanya gitu. Tapi itu orang lain bukan si Dian yang mimpi. Nah, terus si Saifulnya heran gitu kok dia bisa tahu, padahal gue cuma ngasih tahu ke si Dian ini. Terus katanya ditanya ke Diannya, terus si Dian bilang, iya tadi gue nyuruh si sosok ijo itu untuk gangguin si ini, katanya gitu. Anjing, merinding gue bangsat. Itu yang bikin gue kayak apa sih, kok bisa sih? Iya. Tuh, itu tuh berarti hal yang nggak bisa dijelaskan tuh ya. Atau Setan. bohong. Tapi kalau menurut gua udah paling bener udah setan aja gitu. Iya Salah. kalau nggak ada juga sih nyangkut-nyangkutin sama Corin ya? Corin apa? Oh iya, Corin. Corin ya? Yang kembaran kita ya. Ada yang nyangkut-nyangkutin sama itu sih. Cuma gue nggak gitu paham tentang Corin juga. Anjir, itu mungkin Apa? orang yang bisa ngelihat jadi kayak aduh ini. Anjir, itu ilmu. Iya, maksud gua kalau seandainya dia bisa ngelihat juga. Kalau bener-bener itu si metode Jessica ya, teman imajiner dia ya, yang dia bisa nyuruh, lu bisa ngelihat juga gitu loh. Mungkin kalau lu punya teman imajiner juga, kayak bisa adu atau apapun ya, mungkin ya kalau seandainya itu emang bener teman imajiner. Shaman King anjir. Kuis. Kuy. Lu siapa? Goku. Ya pokoknya kayak gitulah kurang lebih. Tapi kalau dari gue pribadi, tanggapan gue mungkin untuk metode Jessica ini, gue lebih percaya dari segi medis itu skizo, dan kalau bukan dari segi medis pun lebih ke segi gaibnya aja sih kalau gue ya. Sosok lain gitu ya. Karena nih gue bukannya gue nggak percaya Pak Saiful ya, tapi dalam tanda kutip tujuannya baik, positif tuh kalau bisa dilihat dari segi positifnya. Tapi yang gue takutin adalah kalau ketika misalnya kayak gue nih, dan gue membuat si teman imajiner gue itu bukannya malah membuat ini gak sih mental gue jadi malah kayak, maksud gue hal yang gak ada jadi ada gitu loh, jadi membuat gue terganggu dari segi mental gue juga. Itu kalau tanggapan gue ya, itu sorry tapi itu tanggapan gue gitu. Gue gak bilang salah. Mungkin emang beberapa orang ada yang udah parah sampai butuh sesuatu untuk disalahkan ke sesuatu yang gak ada mungkin. Ya kayak tadi si Dian kan dia butuh bantuan untuk berhenti dari ini mabok. Nah itu untuk salah satu metodenya biar dia bisa, mungkin salah satu alasannya percaya gitu ya, kayak iya, ada faktor lain yang mempengaruhi dia. Gue percaya gitu. sih dari yang segi hipnotis gitu, terapi untuk menyembuhkan diri. Cuma kalau sampai yang bisa nyuruh datang mimpi orang terus orangnya tiba-tiba mimpi ada buto hijau, itu menurut gue masih aneh sih. Masih dipertanyakan aja. Berarti gue juga kalau kayak gini gue cukup setuju juga, dalam arti si Jessica metode ini mungkin bisa dilakukan kalau emang harus ada ahlinya gitu loh. Maksudnya dari kalau kalau misalnya mencoba sendiri itu malah takutnya malah jadi kena mental gue. Gue kan nggak tahu juga, gitu loh. Kalau misalnya ada Pak Saifulnya mungkin gue mau nyoba. Gue nggak khawatir dengan akan ada makhluk gaib yang nanti menggantikan Jessica. Gue lebih khawatir
gue bakal tetap waras kan nih. Iya. Tiba-tiba gue rusak lagi otaknya. Iya sih bener, karena main-main dengan imajinasi Tiba-tiba gitu kan. konslet lagi. Lu Jadi gimana, kayak- Fat? Ya gitu sih, kalau gue masih tetap mungkin ya masuk akal sih yang dari medis sama hipnotis. Tapi kalau kita ngelakuin sendiri ya itu kan udah bermain-main dengan imajinasi ya. Jadi menurut gue itu nggak nyata sih. Iya sih. Dan kalau nyata pun itu cuma ada di pikiran lu. Kalau menurut gue. Gue takut jadi Jadi nyata. stres aja. Iya bener-bener nyata di pikiran kita doang. Dan gue takutnya ketika misalnya berhasil sekali, wah kita ada pelampiasan ke mereka dan itu akhirnya menjadi Iya. ketergantungan. Takutnya juga gitu. jadi jahat dah. Gue mikirnya awal jadi jahat. Gue jadi mikir gitu sih tadi. Ketika lu punya suatu seseorang yang bisa disalahin, lu jadi ngelakuin apa aja gitu. Iya gak sih? Pas lu ngebunuh, terus ini yang ngelakuin kan si Buto Ijo ini. Oh bukan gue. iya benar. Iya benar. Walaupun sebenarnya banyak positifnya ya. Gue yakin juga si penciptanya juga tujuannya baik banget dan itu Positif sebenarnya ya. bagus banget untuk menghilangkan misalnya trauma gitu loh. Karena kan nggak semua orang bisa menceritakan gue punya masalah cerita ke orang lain gitu loh. Mungkin harus dengan si teman imajiner ini Iya, gitu. harus ada bimbingan kayaknya dah. Iya harus ada bimbingan Nggak sih. bisa lu sendiri. Kalau sendiri kayak tadi tuh, yang bisa nyalahin Buto Ijonya dengan segala kelakuan lo. Udah paling bener dah. Semoga metode Jessica ini mendunia ya. Asik. Amin. Biar masuk BuzzFeed gitu loh. Jadi Mantap. maksud gue bisa ada penelitiannya lebih dalam karena menarik banget. Meneliti alam bawah sadar tuh salah satu hal yang gue juga bingung cara nelitinya gimana gitu, tapi bisa dan ada gitu loh. Jadi menarik banget menurut gue. Kalau emang bisa dilanjutkan penelitiannya ya cobalah gitu di dalemin lagi dan lain-lain. Gitu aja sih dari gue pribadi. Mungkin lo ada tanggapan lain? Udah sih. Udah medis Apa? lo medis konspirasi gaib. Anjir, dia pengen gaib, udah denger gaib terakhir. Ya, tapi tetap imajinasi sih kalau gue. Asik Jessica method beneran. Maksudnya apa nih? Imajinasi atau Bawah ya sadar. hipnotis. Oh ya. iya. Imajinasi Iya. orang itu doang. Nah, Faris skizo. Alam bawah sadar. Alam bawah Dan sadar. beberapa mungkin ada yang skizo. Mungkin. Yang belum ngecek itu ke Punya potensi gitu Iya. ya. Tapi skizo bukannya ada yang ini gak sih kayak kejang-kejang atau apa? Enggak ya? Skizo beda ya? nggak tahu gue. Beda ya? Atau Yang gue gimana? tahu sih delusional sama halusinasi. Oh iya. Tahu kalau yang kejang-kejang mungkin ada kali. Gak tahu sih gue. Nah, oke. Kalau gue pribadi ya gue setuju sih sama mereka, tapi lebih ke satu lagi, kalau berhasil pun gaib, bukan skizo. Kalau gue gitu aja sih dari podcast Opini Tengah Malam. Jangan lupa follow Instagramnya dan tanggapan kalian gimana untuk kasus metode Jessica ini. Kalau ada saran konten bisa langsung komen di Instagram Opini Tengah Malam. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Gue coba. Yuk.